katanya orang kaya raya kalau sudah meninggal dan nggak ada yang bisa dibawa. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya giginya gigi emas, lalu ahli warisnya nggak rela dicopot itu gigi. Wah, ini sombong dengan kekayaannya harus kita lacak. Sehingga biasanya merendahkan kefakiran. Dan sombong dengan kekayaan biasanya ukuran kemuliaan adalah kekayaan. Sehingga kalau sama orang kaya yang lebih kaya dari dia, tawaduknya luar biasa. Wah, hormat luar biasa, terkagum-kagum sama orang kaya. Sehingga Nabi mengancam orang semacam ini terjerumus, man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba anhu thulutha dinihi. Orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya runtuh. Hilang 2/3, bukan setengah, 2/3. Lebih lagi. Lebih dari setengah imannya runtuh. Gara-gara dia tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Kalau kita tawaduk kepada orang kaya karena dia orang soleh, oke. Karena rambut yang memutih, kemudian kita cium tangannya karena kesolehannya, oke. Tapi kalau kita tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya runtuh, karena alamat kita mengagungkan kekayaan, maka di saat dia kaya pasti menjadi orang sombong. Sombong dengan kekayaannya, akhirnya merendahkan. Sampai kadang-kadang ini dimasukkan grup-grup pengajian. Grup pengajian kelas menengah ke atas. Akhirnya ikut pengajian orang biasa, bukan level kita ini. Wah, hati-hati. Kalau Anda selama ini punya pengajian kelas menengah ke atas, Anda harus berani masuk pengajian di kampung dan Anda tampak seperti orang kampung. Nggak usah pakai model beda. Wah, nanti biar disanjung-sanjung. Wah, ini sama juga, bos sombong halus. Biar tahu bahwa ada orang kaya pun berani ke sini, dia ditampakkan model kekayaannya. Hati-hati, sombong menjerumuskan. Ada sombong dengan kekayaan. Na'udzubillah. Kekayaan akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Biarpun katanya orang kaya raya, kalau sudah meninggal dan nggak ada yang bisa dibawa. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya giginya gigi emas, lalu ahli warisnya nggak rela dicopot itu gigi, biar diwaris. Kalau seandainya ahli keluarganya nggak rela, artinya kalau kita sudah meninggal dunia nggak punya apa-apa. Kainnya sama, seragamnya, nggak ada baju bermerek. Sekarang baju bermerek, Anda boleh pakai baju bagus, Anda boleh mobil mewah, tapi jangan merendahkan orang lain. Yang menjadi masalah merendahkan orang lain, sehingga dengan kekayaannya dia punya grup kelas. Kalau berkawan sama orang kaya, sehingga kalau sama orang fakir cara ngomongnya sudah beda. Orang kafir enak, orang fakir. Orang fakir ngomong seenaknya, tapi kalau sama orang kaya lebih santun. Kadang-kadang begini nih, kalau yang di sampingnya misalnya ada orang fakir pakai apa sih, sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi dia. Minyak angin kayak begitu. Masjid pakai minyak angin. Masjid harus pakai wangi-wangian. Nah, besoknya ganti orang kaya yang pakai minyak angin kayak, Haji sakit ya, sehat. Kok beda ini, gayanya kok beda nih, dasar nih orang sombong dia. Kalau sama orang fakir seenaknya ngomong, sama orang kaya langsung sopon, Haji insyaallah sehat, panjang umur. Hadis. Dengan orang kaya bukan kita harus menghinakan dia. Sama juga kalau kita merendahkan orang kaya juga sombong. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena kekayaan kita. Ayo, maka hadiri, maka kemudian banyak lagi setelah itu apa? Kekayaan, perkumpulan juga. Intinya bahwasanya kesombongan itu merendahkan. Ayo kita belajar sekarang untuk kita tawadhu agar kita tidak sombong dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.